dalam banyak ayat, ya, memerintahkan kepada kita dalam beramal, ya, dalam beribadah, ya, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keikhlasan, ya, dalam melakukan amal tersebut, hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak mengharapkan balasan, ya, di dunia ini atau mengharapkan kedudukan dan sebagainya, tapi semata-mata kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam pembahasan bab yang terakhir di dalam kitab ini, bab yang kelima, yaitu al-wala wal bara, dan sudah kita sebutkan, ya, definisi, ya, kedudukan al-wala wal bara dalam Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, inna awthaqa 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Sungguhnya ikatan iman yang paling kuat itu adalah saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Masalah mudahanah sudah kita sebutkan, juga mudarah. Apa perbedaannya mudahanah dan mudarah? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa perbedaan mudahanah dan mudarah? Nah, yallah. Mudahanah, nah, ya, nah, ya, berpura-pura, ya, itu tujuannya dunia, ya. Terus kalau mudarah, nah, ya, menghindari mafsadat. Ini mudahanah, ini mengorbankan agama, ya. Mudahanah dia mengorbankan agama untuk mendapatkan keridhaan manusia, ya. Ya, untuk mendapatkan keridhaan manusia, yang dikorbankan adalah agama, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, supaya orang ridho dengannya, supaya orang senang dengannya. Ini mudahanah. Sedangkan mudarah, ya, dia menghindari mafsadat, ya, menghindari kerusakan. Ada seorang yang dikenal dengan keburukannya, ya, dikenal dengan, ya, maksiatnya, ya. Dia dikenal juga dengan orang yang pembuat onar misalnya, atau, ya, ada tujuan kita untuk, ya, menarik dia, ya, sehingga kita menangguhkan, ya, menangguhkan sementara untuk menasihati dia. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang laki-laki, dan saat itu Nabi berada di dalam rumahnya. Beliau mengatakan apa? Saat melihat laki-laki tersebut, ini adalah orang yang paling buruk dalam keluarganya. Ya, Nabi sudah tahu. Ya. Idealnya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan laki-laki tersebut, karena Nabi sudah tahu dia orang yang buruk dalam keluarganya, Nabi menasihatinya. Ya, tetapi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Ya, Nabi saat itu meninggalkan, ya, atau tidak menasihatinya, sehingga ketika laki-laki itu pergi dan Nabi masuk kembali, istrinya menegurnya. Ya, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau mengatakan tadi, engkau mengatakan demikian, ya, orang yang paling buruk. Tapi ketika bertemu kok, ya, dengan perlakuan yang lembut, ya. Maka ini adalah apa istilahnya, untuk melunakkan hatinya, membuat dia senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, ya, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada maslahat yang kembali kepada orang tersebut. Ya.
Sebagaimana ketika kita melihat di majelis misalnya, ada orang yang baru kita lihat dia datang dengan celana bolong-bolong, ya ada robek di buku-buku, celananya jeans, ya isbal, bajunya bergambar, ada gambar yang laki-laki rambut panjang pakai topi ini, ya. Siapa Geneva apa itu namanya, ya. Begitu dia masuk, langsung kemudian kita lihat dengan pandangan yang pandangan sinis, ya. Ini baru masuk, baru mau ikut ngaji gitu. Kira-kira gimana rasanya dia? Ya, semakin dia merasa asing ya. Nah, yang seperti ini banyak dinasihati oleh para ulama, oleh para asatidzah. Saat melihat ada orang seperti yang masuk ke dalam masjid, ke majelis, rangkul ya, jangan ditatap dengan tatapan sinis. Kapan kita menatapnya dengan tatapan sinis, apa yang terjadi? Sondak 2 kali kita mau pergi di sana. Nah, ini banyak terjadi. Kalangan akhwat, ada akhwat yang baru datang, baru masuk, ya, mulai menghadiri majelis ilmu. Ya jilbabnya ya biasa, jilbab segitiga, gitu. Masih pakai ya, celana datang ke sini. Ya. Nah, para akhwat bagaimana menyikapinya itu? Ya, kalau begitu dia masuk, aduh, dan sebagainya. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Besok dia tidak akan datang lagi itu. Ya. Ya. Nah, seperti ini ya kita tinggalkan, ya, meninggalkan nasihat ya kepadanya pada saat itu, ya, mendekatinya untuk apa? Ya, untuk maslahat dirinya, supaya dia merasa nyaman berada di lingkungan kita, di lingkungan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, sampai dengan sendirinya dia akan mengikuti. Ya. Dan ini banyak terjadi jemaah sekalian. Ini banyak terjadi orang-orang yang baru mau mengenal Islam, ya, baru tersadarkan, ya, dia belum tahu apa-apa, hadir di majelis ilmu dapat pandangan sinis, akhirnya besok tidak hadir lagi. Ada yang datang dengan sambutan yang masya Allah, ya, sangat menyenangkan, dia semakin cinta, sedikit demi sedikit dia berubah. Ya. Dan dalam hal ini yang disebut dengan al-mudarah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita sebutkan pula beberapa ya contoh tentang ya kesetiaan ya dan memusuh karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ya terhadap pengikutnya, ya pada umatnya yang kafir, ya. Sikap beliau itu sangat tegas, ya. Bahkan ya menyatakan apa? Menyatakan permusuhan. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Ya, nampak jelas ya di antara kita. Ya, al-adawah ya permusuhan, ya saling membenci abadan selama-lamanya. Kenapa? Karena kekufuran itu. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya. Ini wala wal bara. Ya. Dan ini bukan berarti jemaah sekalian, sekali lagi kita ingatkan, bukan berarti ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kafir ya, kita menampakkan sikap yang keras dan apa, tidak. Ya. Tapi sikap ya jelas. Ya. Di antara kita ada permusuhan. Ya, sehingga kita selalu berhati-hati. Ya. Dan kita tetap mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Kita berinteraksi biasa dengan mereka dalam urusan-urusan duniawi, ya. Tapi jangan kita lengah. Allah sudah mengingatkan orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencari celah, ya. Bagaimana supaya umat Islam, supaya orang-orang yang beriman kepada Allah luntur imannya, ya. Paling minimal sudah tidak lagi mempermasalahkan akidah, ya sudah kamu beribadah ya selamat ya, dan seterusnya. Ini akan jadi bahasan kita juga. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga beberapa contoh yang sudah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya poin yang ke-6, menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Kalau tadi yang kita sebutkan atau yang sudah kita sebutkan berkaitan dengan sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sikap ya kaum Ansar ya terhadap saudara-saudara ya kaum Muhajirin, ya, tentang apa namanya loyalitas mereka, dan sikap Abdullah bin Ubay, ya
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, beliau adalah seorang sahabat dan bapaknya adalah seorang munafik. Ya. Ini sikap yang mutlak yang menunjukkan berlepas dirinya kita dari mereka. Karena mereka orang-orang kafir, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, munafik, tapi munafik kafir. Ya, munafik di masa Nabi SAW adalah nifaq al-kufur, nifaqul akbar, ya, nifaq besar. Nah, bagaimana dengan sesama muslim? Ya, orang-orang Islam ya yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat akrab dengan mereka. Tapi mereka muslim. Salat, ya kadang-kadang mereka salat. Atau lebih sering mereka salat. Paling minimal ya salat Jumat ya salat. Saya ditanya Islam, ya, Islam. Ya. Bahkan ketika ada tokoh-tokoh Islam misalnya yang dizalimi atau diperlakukan dengan tidak baik, gairah keislaman itu muncul. Jadi masih Islam, tapi mereka ahlu maksiat. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita berkaitan dengan al-wala wal bara' ini? Siapa yang ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ada disebutkan di sini, tapi sudah sering saya sampaikan itu. Ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, boleh jadi terkumpul pada diri seorang ya ketakwaan dan kemaksiatan. Dia takut kepada Allah, ya ada padanya. Tapi dia juga berbuat maksiat. Dia melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Maka dalam hal ini kata beliau rahimahullahu taala, dia berhak mendapatkan al-wala dan juga berhak mendapatkan al-bara. Berhak kita bela dan berhak juga kita berlepas diri padanya sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadar kemaksiatannya, sesuai dengan kadar dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadar dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Maka dalam hal ini penerapan loyalitas tidak sepenuhnya dan penerapan bara'ah berlepas diri juga tidak sepenuhnya. Ya. Maka sebahagian dari kalangan para ulama mutaakhirin menyebutkan dalam kondisi seperti ini, di saat kita mendapati saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang melakukan perbuatan maksiat, kita tetap menasihatinya, tetap mengingatkan mereka bahwasanya apa yang dilakukan adalah perbuatan maksiat. Dan di saat mereka dalam kondisi baik, melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita memberikan apresiasi, membantu mereka atau membela mereka, bekerja sama dengan mereka dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan di sini, ketika terjadi perseteruan antara kaum muslimin, orang-orang Islam yang kita tahu mereka berbuat maksiat. Ya, mereka berbuat maksiat, tapi lawan seterunya ini adalah orang kafir. Siapa yang kita bela? Muslim. Ya. Bukan kemudian kita tepuk tangan, wah baku hajar jengoni. Ya. Tidak boleh. Ya. Karena ini masih muslim. Nah, kita mendapati jemaah sekalian ada di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin yang menyatakan diri mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di saat terjadi perseteruan seperti itu, seorang muslim berseteru dengan orang di luar Islam, justru dia mengatakan apa? Alhamdulillah, dia sesama mereka barisan baku hajar saja. La haula wala quwwata illa billah. Padahal jelas dia adalah muslim. Ya, maka dalam hal ini jemaah sekalian kita menerapkan al-wala wal bara, loyalitas, keberpihakan, keberpihakan kepada agama. Ya, bahkan dari kalangan para ulama mutakhirin juga menyebutkan di antara keberpihakan kita terhadap agama saat kita ke pasar mendapati penjual
Ya, ada dua penjual perempuan, yang satu pakai jilbab, yang satu tidak. Yang mana yang kita dahulukan? Hah? Yang pakai jilbab. Dia menampakkan apa? Syiar Islam. Walaupun mungkin harganya mahal. Nah, ini hal yang seperti ini penting untuk kita perhatikan juga jemaah sekalian ya. Keberpihakan kita itu dalam masalah agama. Kecintaan kita itu dalam masalah agama. Ya. Kalau kecintaan ya qaumiyah dan sebagainya itu fitrah. Ya, itu fitrah. Itu sudah ada. Ya. Bahkan tidak perlu untuk dipupuk. Itu sudah muncul dengan sendirinya. Tapi dalam masalah kecintaan terhadap agama ini maka perlu kita pupuk terus. Nah, dia berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan masalah al-wala wal bara. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, apabila berkumpul pada diri seorang kebaikan dan kejahatan, ketakutan dan kemaksiatan, ya, artinya takwa dan maksiat, atau sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar kejahatan yang ada padanya. Maka berkumpullah pada diri seorang tersebut hal-hal yang mewajibkan pemuliaan, yaitu al-wala, dan mengharuskan penghinaan, yaitu bara. Maka dia berhak mendapatkan ini dan itu, berhak mendapatkan ya loyalitas kita, pembelaan kita, ya, dan berhak pula dia ya mendapatkan apa? Ya, tidak pedulinya kita kepadanya. Ya. Seperti pencuri miskin misalnya dalam hal ini. Ya. Pencuri yang miskin, sudah miskin tapi dia mencuri, ya, maka hukum tetap ditegakkan, hukum tetap ditegakkan, ya. Dipotong tangannya kalau di negeri yang menerapkan hukum Islam, ya, hukum syar'i, ya. Dipotong tangannya dan kemudian juga memberikan zakat kepadanya, ya, memberikan harta kepadanya. Ya, dalam kondisi aman, tidak paceklik, tidak dalam kesulitan. Ada orang miskin dia mencuri, tetap diterapkan hukum kepadanya. Lain kalau kondisinya ya satu negeri memang mengalami apa? Kekeringan, paceklik, ya. Krisis. Kemudian ada yang mencuri. Ya, maka dalam hal ini telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak menghukum potong tangan pada saat itu. Karena kondisi yang sangat berat bagi masyarakat. Nah, ini kondisi aman, ya, semua ada. Tapi ada orang miskinnya lagi karena malas misalnya, lalu dia mencuri. Nah, maka tetap hukum itu diterapkan, dipotong tangannya dan kemudian diberikan apa yang dia butuhkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga ketika seorang itu berhak untuk mendapatkan wala, ya, berpihakan kita, pembelaan kita, dia juga berhak untuk mendapatkan bara, ya, berlepas dirinya dari kita, ya. Dalam hal ini ada juga yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah yang disebut dengan istilah al-hajar, ya, memboikot, ya. Orang-orang yang berbuat maksiat ya berhak untuk diboikot, ya, dihajar, ya. Tetapi di sini perhatikan jemaah sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dalam penjelasan hadis yang pertama Riyadhus Shalihin. Saya beliau sebutkan masalah hajar, ya, memboikot ini. Memboikot orang-orang yang berbuat maksiat, ya, dari kalangan kaum muslimin disyariatkan. Akan tetapi penerapannya itu melihat maslahat. Ya, melihat maslahat. Apa tujuan memboikot itu? Apa tujuan memboikot orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau memboikot orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Disyariatkannya itu memboikot itu. Pernah kan Nabi SAW memboikot 3 orang? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan 2 orang temannya. Pernah diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat karena mereka tidak ikut dalam
dalam peperangan. Ya. Tidak ada alasan mereka untuk tidak ikut. Ya, karena terpengaruh dengan ya ucapan-ucapan kaum munafikin. Ya. Maka diboikotlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak diajak berbicara. Ya. Sampai-sampai ya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan dunia terasa sempit. Ya, dunia terasa sempit. Ketemu dengan Nabi, dengan para sahabat yang lain, tidak ada yang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, tidak senyum dan sebagainya. Memang terasing. Sehingga pilihannya beliau radhiyallahu anhu adalah naik ke gunung, ke bukit, menyendiri di sana, menyesali perbuatannya. Ya. Ini tujuannya Hajar itu, pemboikotan itu. Supaya apa? Tobat. Ya, mendapatkan pelajaran. Ya. Nah, maka di saat kita akan menerapkan ini, ya, pemboikotan ini, lihat maslahatnya. Apakah ini bisa memberikan manfaat kepadanya atau tidak? Kalau tidak bisa memberikan manfaat, justru dengan memboikot dia semakin leluasa melakukan perbuatan maksiat. Dia semakin jauh dengan sunnah Nabi SAW karena banyak komunitasnya yang sama dengan dia. Lalu apa manfaatnya? Sehingga itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hal pemboikotan ini, lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya tidak tercapai, ya maka tidak perlu melakukan pemboikotan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penerapan al-wala wal bara ini penting untuk kita perhatikan. Kondisi kita saat ini kalau kita perhatikan, subhanallah, lebih banyak mana orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, atau lebih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kita keluar dari sini saja. Ya. Lihat di jalan apa yang ada. Ya. Dari orang-orang yang menutup aurat, dari yang salat dan yang tidak salat, berapa banyak? Ya, kalau ada konser misalnya, ada konser dilakukan misalnya di lapangan mana, lapangan sana ya, ya, ya. Kira-kira yang hadir di situ penuh lapangan enggak? Penuh. Ya. Tapi coba di masjid, lihat di masjid penuh enggak? Kalau kita kumpul misalnya berapa masjid, ada 10 masjid di sini atau 20 masjid di lingkungan sini, kumpul di masjid yang paling besar, semua jamaah yang ada di masjid yang ada di sekitar sini kumpul di masjid yang paling besar, penuh enggak masjidnya? Tidak penuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa komunitas, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ini lebih besar daripada orang-orang yang mereka perhatian terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak ini tanggung jawab kita semua jemaah sekalian. Tanggung jawab siapa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat, satu hadis yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya, melalui guru-guru kita. Kita punya kewajiban untuk menyampaikannya. Ya, sering juga sudah kita sampaikan ini, ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Ya. Kewajiban kita menyampaikan, jemaah sekalian. Kewajiban kita menyampaikan. Ya, itu untuk apa? Menggugurkan tanggung jawab kita. Ya. Bukan kewajiban kita menyeret dia, mari pergi. Kecuali kalau kita seorang, ya, kepala rumah tangga, ya, kita ayah, maka anak kita ayo ikut. Ya. Istri kita, ya, ayo ikut. Karena punya kuasa di situ. Ya. Tapi kalau kepada yang lain, ya, sampaikan saja. Ya, kita sampaikan. Diterima, alhamdulillah, kita senang. Ya. Tidak diterima, sedih. Sedih bukan karena dia tidak terima saya yang menyampaikan, bukan. Karena dia tidak menerima apa yang disampaikan. Di saat orang lain yang menyampaikan, mungkin karena bahasa kita yang kurang santun, ya, ini juga perlu diperhatikan, ya. Atau bahasa kita yang tidak begitu difahami olehnya. Nanti orang lain yang memberikan penjelasan, oh, ternyata begini, dia menerima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun gembira, alhamdulillah. Saat ini sudah mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengamalkan. Dan senangnya kita, ya, dengan, ya, seseorang yang dia mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan salah satu tanda keimanan.
Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menyukai, dia mencintai apa yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Kita suka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita juga menyukai saudara kita mendapatkan pahala. Nah, sedihnya ketika kita menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan dengan cara yang baik lalu tidak diterima, sedihnya itu karena apa? Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui amalan ini. Ketika dia menerima, kita senang karena mendapatkan kebaikan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melihat ada di antara saudara-saudara mereka yang jatuh dalam perbuatan maksiat, yang melakukan perbuatan maksiat, itu melihat dengan pandangan apa? Pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Oh ya Allah, saya tidak ingin seperti ini. Ya, ini kita sudah tahu perbuatan maksiat, ya. Meninggalkan salat, ya. Duduk, ya. Apa kira-kira itu? Kosong dobol dan seterusnya, ya. Baru di sampingnya ada uang, kan judi. Tahu. Kita tidak senang ya dengan itu, ya. Karena apa? Mereka dapat dosa dengan perbuatan seperti itu. Ya. Maka kita melihat dengan pandangan rahmat dan pandangan kasih sayang. Kalau kita mampu untuk datangi, ini sebenarnya ada nasihati mereka saat itu di situ, oke. Tapi kalau tidak mampu jangan. Ya, tidak mampu jangan. Tiba-tiba ternyata itu DP preman di situ, langsung kemudian dia tahu, ya, mudaratnya kembali kepada kita. Ya. Ya. Maka kita mengingkari dengan hati. Ya. Tunggu, perhatikan dia saat dia jatuh sakit misalnya. Jangan kita katakan alhamdulillah dia sakit, jangan. Ya. Saat ini kesempatan saya mau kunjungi dia, saya mau jenguk dia, datangi, bawa hadiah. Ya. Tiba-tiba begitu dia lihat kita, ini orang ini yang selalu lewat di depan saya, yang tidak pernah bertegur saya, atau yang pernah bertegur, yang pernah saya marah dia karena bertegur saya, justru dia datang yang pertama kali. Teman-temannya yang bermain-main itu belum pernah datang, justru yang pernah dia marahi itu yang datang dengan doa, dengan bingkisan dan sebagainya. Kira-kira kalau seperti ini apa? Ya, kalau kita posisikan diri kita pada posisinya dia, terenyuh enggak hati kita? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kembali lagi bahwa ya, masalah al-wala wal bara kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, ya, orang-orang munafik, ya, nifaqun akbar, maka mutlak, ya, mutlak baraah tammah, berlepas diri total. Ya. Adapun kepada sebagian atau saudara-saudara kita, ya, muslim yang mereka melakukan perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan bid'ah, ya, maka baraah kita tidak mutlak, ya, sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai kadar kemaksiatan yang mereka lakukan, sesuai dengan kadar bid'ah yang mereka lakukan, ya. Berlepas diri dari perbuatan bid'ah tersebut, ya. Ada sebuah kaidah yang bukan juga kaidah tetapi istilah, ya, lebih tepatnya itu istilah yang dikatakan oleh salah seorang mufakkir, ya, lebih tepat kita katakan dia sebagai seorang pemikir, yang dia katakan nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Ya, perkataan ini, istilah ini artinya adalah kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita bersepakat dan bertoleran dalam perkara yang kita tidak sepakat. Ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, apakah perkataan ini benar atau tidak. Ditanyakan juga kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, apakah perkataan ini benar atau tidak, ya. Boleh kita terapkan atau tidak, ya. Maka keduanya menjelaskan bahwasanya potongan yang pertama benar, ya, potongan yang pertama benar. Nata'awan fi mattafaqna, kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakat bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah sunnah Nabi SAW, ini adalah ketaatan, ya, bekerja sama dalam kebaikan.
Ya, jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tetapi potongan kalimat yang kedua, ya, wa natasamah fi makhtalafna, kita bertoleransi dalam perkara yang kita berselisih, ini perlu ada tafsil, perlu ada rinciannya. Apa rinciannya? Kalau persoalan yang kita berbeda dalam hal yang memang boleh kita berbeda di atasnya, ya, dalam perkara tersebut, oke, tidak jadi masalah. Seperti apa? Ketika salat takbir memulai dengan mengeraskan basmalah, yang satu tidak mengeraskan basmalah. Nah, yang seperti ini ditolerir. Karena sudah sejak dulu sudah ada ikhtilaf, perbedaannya. Masalah kunut subuh, ya. Orang baca kunut, ya. Ada yang tidak baca kunut. Nah, hal ini ditolerir. Ya. Tidak perlu dipermasalahkan, ya. Tetapi kalau ikhtilaf, ya, perbedaan itu dalam perkara yang pokok, dalam perkara usul yang sejak zaman dahulu tidak ada perbedaan, nanti muncul saat ini baru ada perbedaan itu, ya, ini tidak boleh tasamuh. Tetapi yang dilakukan adalah tanasuh. Apa tanasuh? Saling menasihati, ya. Sehingga itu beliau berdua, ya, rahimahumullah, ya, menyebutkan kalimat yang kedua, ya, natasamah fi makhtalafna diganti natanasah fi ma ikhtalafna. Kita saling menasihati dalam perkara yang kita tidak sepakat, ya. Nasihat tetap ditegakkan. Dalilnya apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Nasihat. Ya, maka dalam hal ini jemaah sekalian, perkara-perkara yang kita dapati pada diri kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka berada dalam, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan, mereka sedang melakukan amalan-amalan kebaikan, kita, ya, ta'awun, ya, saling membantu, ya. Dalam perkara yang kita ikhtilaf, ya, berbeda, dilihat perbedaannya, apakah perbedaan ini sa'igun lil ikhtilaf, ya, memang sudah ada sebelumnya atau tidak. Dalam hal yang berkonsekuensi seorang itu ahlul bid'ah atau tidak. Kalau berkonsekuensi seorang itu dikategorikan sebagai ahlul bid'ah, ya, dengan melakukan satu perbuatan, maka tanasuh, ya, saling menasihati. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penerapan kita terhadap al-wala wal bara, ya, berkaitan dengan, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dari kalangan kaum muslimin, ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa al-wala wal bara, ya, terhadap orang-orang yang melakukan maksiat dari kalangan kaum muslimin itu bukan, ya, wala dan bara yang mutlak, ya, tapi sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadar ketaatannya, ya, kita memberikan loyalitas kita, ya, juga demikian, ya, sesuai dengan kadarnya kita berlepas diri, ya, sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa dalam hari duka mereka. Bagaimana persoalan ini? Ya, beliau menyebutkan, ya, yang pertama, hukum menyambut, ya, dan bergembira dengan hari raya mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau di antara konsekuensi dari sikap membenci orang-orang kafir, ya, salah satu konsekuensi, ya, dari sikap membenci orang-orang kafir adalah menjauhi syiar-syiar mereka, ya, menjauhi syiar-syiar agama mereka, dan syiar agama mereka yang paling besar itu adalah hari-hari raya mereka. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ada orang-orang di luar Islam, mereka sedang melakukan atau sedang merayakan hari agama mereka,
lalu kemudian kita mengucapkan selamat, ya. Mana bara'ahnya, berlepas dirinya? Mana tanda bahwa kita tidak ridha dengan mereka? Ya. Mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan keagamaan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk keridhaan kita terhadap perbuatan mereka, keridhaan kita terhadap keyakinan mereka. Sementara konsekuensi daripada ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, salah satu konsekuensinya adalah mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita, ya, di negeri kita, setiap akhir tahun itu pasti ramai. Bermunculan orang-orang yang memprotes, ya, orang-orang yang memprotes orang-orang yang tidak mengucapkan selamat, ya, dipermasalahkan. Ini orang yang tidak punya toleransi, ya, ini orang-orang ekstrim, orang-orang radikal, sekedar mengucapkan saja tidak boleh, kata mereka. Dan yang protes ini siapa? Muslim. Ini ajaibnya. Sementara orang-orang yang mengamalkan itu mereka santai-santai saja. Ya. Bahkan yang kita dapati justru ada dari agama lain, ya, yang mereka juga mengomentari, ya, kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengucapkan, itu kan hak agama mereka. Lalu kenapa dipersoalkan? Yang anehnya yang mempersoalkan juga adalah muslim. Aneh kan? Dan yang seperti ini akan ada terus, jemaah sekalian. Sejak zaman dahulu sampai sekarang itu pasti ada, dan seterusnya akan ada. As-sira'u bainal haqqi wal batil itu akan terus ada. Pertikaian, perseteruan antara yang hak dan batil itu akan terus ada. Tujuan orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, ya, orang-orang yang mengaku sebagai muslim, dan mereka itu adalah, ya, perbuatan-perbuatan yang mereka tampakkan itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang munafikun di masa dahulu. Saya pernah bertanya kepada salah seorang syekh, yang muridnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bagaimana dengan sikap orang-orang seperti itu? Apakah mereka itu muslim atau apa? Ya, beliau katakan yang seperti itulah perbuatan orang-orang munafik. Perbuatan orang-orang munafik, membuat kabur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah tujuan mereka. Ya. Nah, ini bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah reda orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Walaupun tidak berpindah agama, ya, walaupun tidak berpindah agama, mengikuti kebiasaan mereka itu sudah cukup, ya, menjadikan seorang itu keluar dari lingkaran, ya, Islam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ya. Kalau dia menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam perbuatan agama mereka, perayaan-perayaan agama mereka, ikut serta dalam hal itu, maka dia termasuk dalam golongan mereka. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini pernah bernazar akan, ya, menyembelih hewan di satu tempat, ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saya telah bernazar untuk menyembelih hewan di satu tempat, ya, tempat itu disebutkan namanya adalah Buwa, ya. Apakah boleh demikian?" Ya. Sahabat ini meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad?" Ya, perhatikan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memberikan fatwa, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, pertanyaan orang ini. Boleh enggak saya menyembelih di sana? Karena nazar, saya sudah bernazar untuk menyembelih di sana, di tempat itu. Pertanyaan Nabi pertama, apakah di sana ada patung atau berhala-berhala jahiliyah yang disembah?
Qala la. Maka orang ini mengatakan tidak ada. Oke. Qala, Nabi kemudian berkata, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu dilaksanakan perayaan-perayaan keagamaan mereka? Ya. Di tempat itu ada dilaksanakan perayaan-perayaan keagamaan mereka, ya, momen-momen keagamaan mereka. Qala la. Ya. Maka laki-laki ini mengatakan tidak. Nah, Nabi SAW katakan, aufi binadrik. Ya. Kalau begitu, ya, tepatilah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamlikuhu ibnu Adam. Ya. Karena sungguhnya tidak boleh melaksanakan nadar dalam maksiat terhadap Allah, dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya. Kafir ini adalah perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempat heboh ya muncul masuk ke gereja, lalu kemudian ya melakukan apa? Perbuatan-perbuatan keagamaan, ya, dari orang yang masuk ini Islam, ya, berselawat di dalamnya, ya, dia berdoa di dalamnya, tapi di dalam gereja. Persoalan masuk ke dalam gereja itu bukan soal, ya, tapi tujuan masuk ke dalam itu untuk apa? Nah, melakukan ibadah di dalamnya. Ini masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di dalamnya itu ada berhala-berhala yang diibadahi di tempat tersebut? Nah, kalau di dalam gereja apa yang mereka ibadahi? Ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, ada Tuhan mereka yang tergantung. Ya, mereka anggap itu sebagai Tuhan. Ya. Kita melakukan, ya, beribadah di tempat itu perbuatan maksiat. Ya. Jadi kembali lagi tadi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang munafikun adalah pengaburan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tempat-tempat, ya, yang biasa orang-orang melakukan ritual-ritual, ya, kesyirikan, ritual-ritual agama, ya, agama orang-orang kafir, ya, tidak boleh juga kita melakukan ibadah di situ. Nazar itu adalah salah satu ibadah. Ya, nazar adalah salah satu ibadah. Ya. Tapi dikatakan dia adalah ibadahnya orang pelit. Ya, ibadahnya orang bunggili. Ya. Kenapa dikatakan ibadahnya orang pelit, ya, orang bunggili? Karena dia tidak melakukan itu kecuali karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Seperti orang yang bernazar, nanti kalau saya, ya, dapat anak laki-laki, saya bernazar akan menyembelih seekor, ya, seekor apa? Seekor kambing misalnya, di luar daripada akikah. Ya, laki-laki 2 ekor kan? Ya. Jadi dia sembelih 1 lagi nazarnya. Nah, ternyata anak perempuan, ya, dia hanya menyembelih 1, terus nazarnya tidak jadi, anak perempuan. Ini kan pelit. Ibadahnya orang pelit, ya. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib untuk ditunaikan. Kalau dia bernazar, yang nazar itu ada mengandung unsur kemaksiatan, tidak boleh dia tunaikan. Nah, bernazar untuk, ya, menyembelih di tempat yang ada patung-patung, ada berhala-berhala. Bernazar untuk menyembelih di tempat yang di sana ada syiar-syiar agama orang-orang kafir, tidak boleh ditunaikan. Ya, karena mengandung maksiat. Karena Nabi SAW katakan, ya, aufi binadrik, ya, tunaikan nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ya, karena tidak ada, ya, tidak boleh, ya, menunaikan nazar, ya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat jelas, ya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan, ya, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ini dalam pembahasan, ya, kitab tauhid juga ada, ya. Tidak boleh menyembelih karena Allah, ya. Menyembelihnya karena Allah. Tetapi di tempat yang biasa orang-orang menyembelih bukan karena Allah. Ya. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Ya, ini akan menguatkan apa? Syiar-syiar mereka. Orang-orang kan hanya melihat, wah, ini mereka juga menyembelih di situ, berarti boleh.
Ya. Ya. Hanya melihat ya penyembelihan itu. Tidak melihat apa tujuan dari orang yang menyembelih ini. Yang ditahu oleh orang kebanyakan mereka di situ menyembelih untuk untuk penjaga laut misalnya, ya untuk apa? Yang melindungi lembah ini misalnya. Lalu kemudian kita pergi di situ menyembelih karena Allah, orang tidak lihat itu. Ya, mereka lihat wah ini biasa menyembelih di sini. Maka itu adalah perbuatan maksiat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula ikut merayakan hari raya mereka, hari besar mereka mengandung wala. Ya. Tadi ya, menyembelih di tempat mereka biasa menyembelih, ini mengandung wala, ya, ikut merayakan juga itu mengandung wala, ya, keberpihakan atau kecintaan kepada mereka, ya. Ya, mengandung dukungan terhadap mereka, ya, dalam menghidupkan syiar-syiar agama mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya hafizallahu taala, di antara yang dilarang juga adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka. Ya, ini tegas sekali. Ya, ini tegas sekali beliau katakan, ya seperti apa meliburkan pekerjaan atau meliburkan sekolah. Masya Allah. Ini tegas sekali beliau katakan. Ya. Persoalannya di negeri kita kan kita tidak mampu melakukan itu. Ya. Maka di saat kita meliburkan itu ya perbaiki niat kita. Ya, kita perbaiki ya, niat kita. Tidak ridho sebenarnya dengan hal seperti ini. Ya. Tapi karena sudah ketentuan di sini sudah menjadi hukum negara kita, ya maka kita ikuti itu. Ya. Ya, sehingga itu kita dapati di ma'had-ma'had atau di lembaga-lembaga yang mereka melakukan pendidikan, ya, proses pendidikan yang tidak terikat dengan formalitas dan sebagainya, hari liburnya mereka itu tidak mengikuti libur kalender Masehi. Bahkan sini juga beliau katakan termasuk ketegasan yang beliau sampaikan, tidak boleh kita menggunakan kalender mereka. Ya Masya Allah. Kayak itu jemaah sekalian perlu kita mengetahui juga ya bulan-bulan hijriyah, bulan-bulan Islam, kalender Islam. Ya. Siapa yang hafal dari Muharram? Hafal enggak? Ini bahaya kalau tidak hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya. Kemudian setelah Ramadan apa? Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ini dihafalkan ini. Ya. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 1. Ya. Tanggal 2 dan seterusnya. Ya. Ini bagian dari wala kita terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan. Ya, mengikuti merayakan hari-hari besar orang-orang di luar Islam tidak diperbolehkan karena dua alasan. Pertama, yaitu bersifat umum seperti yang telah dikemukakan di atas tadi, bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan para salafus saleh. Mengikutinya berarti mengandung kerusakan dan meninggalkannya terdapat maslahat, yaitu menyelisihi mereka. Rasulullah SAW bahkan menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Nasrani. Ya. Nah, dengan hadis yang umum tadi kita sebutkan, man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Ya. Guntingan rambut qaza, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang syiar orang-orang kafir tidak boleh. Berpakaian, ya, yang pakaian tersebut menjadi syiar, ya, ciri khasnya orang-orang kafir tidak boleh. Apalagi berkaitan dengan ya ajaran agama mereka. Maka mengikuti ajaran mereka itu, mengikuti kebiasaan mereka itu tanda berpihak kepada mereka, wala kepada mereka. Dan menyelisihi mereka itu bertanda bahwa kita bara'ah, berlepas diri dari mereka.
Nabi SAW juga akan menyuruh kita, selisihilah orang-orang Yahudi. Mereka itu memanjangkan kumis, juga memanjangkan janggut. Janggut dan kumis mereka panjangkan. Karena Nabi SAW perintahkan kita pendekkan kumis, panjangkan janggut. Salah satu alasannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini yang kita dapati ada di antara tokoh-tokoh Islam, ya. Tokoh-tokoh Islam di antara mereka justru mengatakan jenggot itu semakin panjang jenggotnya semakin bodoh, katanya nih. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang baru-baru yang terakhir, ya, yang janggut panjang ini sama dengan orang-orang, ya, Yahudi, ya. Orang-orang Salafiyah mereka memanjangkan jenggotnya sama persis dengan orang-orang Yahudi yang memanjangkan jenggotnya. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Bahwa apa? Ya bersifat umum. Adzan itu? Belum. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang mengikuti mereka, dia telah kehilangan maslahat ini sekalipun tidak melakukan ya mafsadah, ya. Terlebih lagi kalau dia melakukannya, ya. Baik. Alasan kedua, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Ya, itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya menyerupai mereka dalam hal itu, dalam hal apapun yang menjadi syiar mereka, ya, yang menjadi ciri khas mereka. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan, tidak halal bagi kaum muslimin bertasyabbuh, ya, tidak halal bagi kaum muslimin ya menyerupai mereka dalam hal-hal yang khusus bagi ya hari raya mereka. Ya, seperti makanan, pakaian, mandi, ya, menyalakan lilin, ya, meliburkan kebiasaan seperti bekerja dan beribadah ataupun yang lainnya. Tidak halal mengadakan kenduri, ya, atau memberi hadiah atau menjual barang-barang yang diperlukan untuk hari raya tersebut. Ini kita bahas yang seperti ini. Mereka dengar, mereka wah ini orang-orang ekstrim, ini orang-orang radikal. Padahal ini jemaah sekalian, kita mempelajari dan mengetahui apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu untuk menentukan sikap, ya, untuk menentukan sikap. Wah, inilah sikap kita, ya, tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan tersebut, ya. Sebagaimana kita tidak pernah memaksa Anda untuk mengakui kita, ya, kaum muslimin, ya, maka ya Anda pun tidak berhak untuk memaksa kita untuk mengakui ajaran agama kalian. Cuma sekali lagi, yang menjadi problem di sini bukan mereka, ya, tapi justru orang-orang yang notabene adalah seorang muslim. Itu yang jadi problem. Apalagi kalau sudah dengan gelar-gelar doktor, profesor dan sebagainya, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan hal ini tidak perlu kita heran. Karena seperti itu pasti ada, sejak zaman dulu sudah ada. Ya. Maka inilah orang-orang munafikun. Waliyadzubillah. Nah, ringkasnya aja mas kalian, tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas, ya, dari syiar mereka pada hari itu. Hari raya mereka bagi umat, ya, hari raya mereka bagi umat Islam haruslah seperti hari-hari biasanya. Tidak ada hal istimewa atau khusus yang dilakukan oleh umat Islam. Adapun jika dilakukan hal-hal tersebut oleh umat Islam dengan sengaja, maka ya berbagai golongan dari kaum ya salaf dan khalaf menganggapnya makruh, ya, itu hal yang dibenci, ya. Sedangkan pengkhususan seperti yang tersebut tadi, ya, maka tidak ada perbedaan di antara ulama, bahkan sebagian ulama menganggap kafir orang yang melakukan hal tersebut karena dia telah mengagungkan syiar-syiar kekufuran. Artinya jemaah sekalian, ketika
di hari-hari besar mereka, ya, kita ikut libur dengan mereka, bukan karena pengkhususan tadi yang kita katakan. Ini sudah menjadi aturan kita, aturan di negeri kita, ya, bukan karena ridho dengan, ya, hari raya mereka, untuk mendukung hari raya mereka, bukan karena itu. Makanya seperti ini, ya, para ulama katakan itu termasuk hal yang makruh, hal yang dibenci. Tetapi kalau, ya, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai bentuk dukungan, ya, sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka kerjakan dari, ya, ritual-ritual agama mereka, maka ini apa? Bentuk kekufuran. Ini adalah bentuk kekufuran, waliyadzubillah. Bahkan beliau katakan juga, segolongan ulama mengatakan siapa yang menyembelih kambing pada hari raya mereka demi merayakannya, ya, menyembelih kambing pada hari raya mereka demi merayakannya, maka seolah-olah dia menyembelih babi, ya, seolah-olah dia menyembelih babi. Abdullah bin Amr bin As berkata, siapa yang mengikuti negara-negara ajam, ya, ajam ini adalah non Islam, ya, kalau lebih umum lagi ajam ini adalah, ya, non Arab, ya, non Arab. Ajam itu non Arab, ya, lebih tepat dalam hal ini adalah non Islam, ya, dan melakukan perayaan Nairuz. Apa perayaan Nairuz itu? Ya, ya, pesta tahunan yang dilakukan oleh orang-orang Iran, ya, orang-orang Persia, ya, ya, orang-orang Persia ini penyembah, ya, mereka penyembah api, ya, dan mihrajan, ya, serta menyerupai mereka sampai ia meninggal dunia dan dia belum bertaubat, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan mereka di hari kiamat. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga katakan di dalam hadisnya, al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu nantinya dia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia ikuti, siapa yang dia sukai. Ya, salah satu tanda kecintaan mengikuti kebiasaan orang yang dia cintai. Maka kelak nanti dia akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, kalau kita kaum muslimin mencintai Nabi SAW, maka siapa yang kita ikuti? Nabi SAW. Ya, mencintai para sahabat Nabi SAW, maka kita ikuti para sahabat Nabi SAW. Ya. Dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka, perbuatan-perbuatan mereka pun kita ikuti. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan yang kedua dari poin yang ketujuh ini, hukum ikut merayakan pesta. Sudah adzan, ya? Adzan dulu. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terakhir kita sebutkan poin kedua dari bagian yang ke-7 ini, yaitu hukum ikut merayakan pesta pernikahan, yaitu pesta yang tidak berkaitan dengan urusan agama mereka. Hari-hari mereka berbahagia bukan dalam urusan agama, atau ketika mereka sedang berduka, mengucapkan takziah dan sebagainya. Apa hukumnya? Beliau menyebutkan, Allah Ta'ala, tidak boleh memberi ucapan selamat. Tidak boleh memberikan ucapan selamat atau ucapan belasungkawa. Ucapan selamat ini tahniah, ucapan belasungkawa itu takziah. Ini tidak boleh diberikan kepada mereka, karena hal ini berarti memberikan wala, memberikan rasa suka, mahabbah, rasa cinta kepada mereka. Yang kedua, dikarenakan hal tersebut mengandung arti pengagungan atau penghormatan terhadap mereka, maka hal ini diharamkan berdasarkan larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga haram untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Haram kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang jelas, orang di luar Islam, dia mengucapkan salam dengan jelas yang diucapkan, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau katakan, di antara bentuk adilnya Islam, maka dibalas pula dengan ucapan yang sama, waalaikumsalam. Kecuali kalau dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum apa artinya? Kecelakaan, kebinasaan, Assalamualaikum. Kalau dengan bahasa kita di sini, mati jongoni. Assalamualaikum. Ini pernah Nabi SAW bersama dengan putrinya itu dengan istrinya, bertemu dengan orang musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian Yahudi ini mengatakan assalamualaikum. Maka istrinya Nabi SAW itu marah, langsung membalas dengan ucapan yang lebih parah daripada itu, dengan doa yang lebih parah daripada itu. Karena Nabi kata, mahlan, tamahani, tenang saja, ucapkan saja waalaikum, ucapkan waalaikum.
Ini Nabi SAW tetap menjaga ucapannya dari apa? Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, dari doa yang buruk. Cukup beliau katakan wa alaikum. Ya. Karena jelas yang diucapkan oleh Yahudi ini assalamu alaikum, kebinasaan bagi kalian. Karena Nabi kata wa alaikum, ya bagimu juga. Ya. Nabi tidak melanjutkan wa alaikumussalam, la. Wa alaikum, ya bagimu juga. Beliau tetap menjaga lisannya dari ucapan yang tidak baik. Ini kalau jelas ya yang diucapkan adalah keburukan. Kalau yang diucapkan jelas assalamu alaikum, jelas ya assalamu alaikum, bentuk keadilannya Islam membalas juga dengan wa alaikumussalam. Ya. Ya. Walaupun sebagian ulama tetap ada yang mengatakan ya balas juga wa alaikum. Ya. Karena kita tidak tahu apakah dia mengucapkan dengan tulus ya, atau dia hanya berkamuflase saja. Saya mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau ya untuk saya pribadi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jelas apa yang diucapkan maka kita juga membalas dengan jelas. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Ya, tidak boleh memulai salam kepada mereka. Kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, ya, apa yang dia ucapkan jelas terdengar oleh ya, telinga kita, ya, salam, ya maka kita balas dengan ucapan yang sama. Allahu a'lam. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai terjerumus sebagaimana orang-orang jahil ya ke dalam ucapan-ucapan yang menunjukkan ridha mereka terhadap agamanya. Ya seperti ucapan mereka ya, semoga Allah membahagiakan kamu dengan agamamu. Ya. Ini ucapan yang menunjukkan keredaan si pengucap terhadap orang kafir tersebut. Ya. Atau semoga ya Allah memberkatimu, ya semoga Tuhan ya memberkatimu ya dalam agamamu, ya. Ridha dengan agama kufur mereka. Semoga Allah memuliakanmu, ya. Bagaimana memuliakan dengan kekufuran, ya. Ini kejahilan, ya. Kecuali kalau kita katakan, kata beliau rahimahullah taala, semoga Allah memuliakanmu dengan Islam, ya. Ya, itu boleh. Semoga Allah memuliakanmu dengan Islam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan Islam. Ini mengandung doa apa? Supaya dia diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau ya hafizahullah taala, itu semua adalah tahniah dengan perkara-perkara umum, ya ucapan selamat ya, atau ya apa namanya ya ucapan selamat ya dalam perkara-perkara yang umum, bukan berkaitan dengan masalah agama mereka. Ya. Sebenarnya ada tetangga kita, ini orang non muslim, tetangga kita. Ya. Dia sedang bergembira. Ya, sebagai tetangga ya kita tetap menghormati. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, Jibril alaihissalam ya ketika Jibril datang padaku selalu berpesan tentang jar, tetangga. Perhatikan tetangga. Hampir-hampir Nabi SAW katakan hampir-hampir tetangga itu menjadi ahli waris. Hampir-hampir tetangga itu menjadi ahli waris. Ya. Karena pesannya Jibril alaihissalam selalu mengingatkan masalah tetangga. Sekalipun tetangga itu dari kalangan orang kafir. Karena dalam Islam ada hak tetangga, ya. Kalau dia sebagai muslim maka dia punya dua hak. Hak sebagai muslim yang pertama, dan yang kedua hak sebagai tetangga. Hak tetangga itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dengan tangan kita, dengan lisan kita. Tidak boleh. Dalam hadis Nabi SAW, ya beliau katakan, ya tidak beriman seorang sampai tetangganya itu selamat dari gangguannya, gangguan lisan dan gangguan tangannya. Ya. Nah, kalau tetangga kita merasa tidak nyaman dengan perbuatan kita, hari-hari
brung brung musik apa segala macam itu terganggu gitu. Masih adakah iman dalam kita? Ya, dalam dada kita seperti itu. Ada ya orang non muslim tetangga kita, dia sedang bergembira, ya dia sedang bahagia, bukan karena agamanya, anaknya misalnya ya ikut jadi tentara misalnya, ya senang dia bikin acara, boleh bagi kita datang kepadanya mengucapkan ya semoga ya Tuhan memberikan keberkahan kepadamu dengan Islam. Apa maksudnya? Ya. Semoga Tuhan memberikan keberkahan padamu dengan Islam. Ya mungkin dia kaget, ya tidak apa-apa. Terang bataman. Ya. Nah, terkadang ada juga dari orang-orang yang kita kenal, ya, dari non Muslim. Kalau diajak untuk berbicara tentang agama, ya, saya tidak mau bicara tentang agama, saya bukan ahlinya. Ya. Kadang mereka menolak untuk bicara tentang agama. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu tunjukkan sikap inilah Islam, adab yang baik. Ya. Dan bisa kita sampaikan kalau dalam Islam seperti ini, kita diajarkan untuk menghormati. Anda sebagai tetangga saya, ya, saya memuliakan Anda sebagai tetangga. Tapi mohon maaf dalam urusan agama, ya mohon maaf. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal toleransi Islam itu yang paling toleran. Ya, Islam yang paling toleran. Maka orang-orang yang ingin mengajari kaum muslimin, ingin mengajari ya orang Islam dengan toleransi, ya, itu dia tidak pernah baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun," seterusnya sampai selesai. Surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang toleransi yang paling tinggi dalam agama. Ya, kamu mau melaksanakan urusan agamamu, ya silakan, bukan urusan kita. Tapi jangan berharap kita mengucapkan selamat atau mengajak kita untuk ikut dalam acara itu. Tidak. Kita tidak akan mengganggu dan tidak boleh mengganggu. Seorang muslim tidak boleh dia mengganggu orang-orang non muslim yang sedang melakukan ibadah mereka. Maka apa yang dilakukan oleh para teroris, ya, sementara ada peribadatan di gereja dia datang taruh bom di situ, itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Ini toleransi dalam Islam. Silakan mereka mau melakukan ibadah itu. Bukan urusan kita. Tapi jangan kita ridho. Ya, jangan kita ridho dengan perbuatan mereka itu. Tidak boleh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, tapi jika tahniah dan syiar-syiar kufur yang khusus milik mereka seperti hari raya, ya, ada puasa mereka, lalu kemudian mengucapkan kepada mereka ya selamat hari raya atau selamat Natal umpamanya, ya, berbahagialah dengan hari raya ini, ya, atau yang serupa, ya, ucapan-ucapan yang serupa dengan itu, maka jika yang mengucapkannya ya selamat dari kekufuran, dia tidak lepas dari maksiat dan keharaman. Ya. Ini sama dengan mengucapkan ya selamat atas kekufuran Anda. Ya. Selamat, ya berbahagialah dengan itu, tanda keridhaan kita kepada mereka. Ya, ini perbuatan maksiat, ya, dan perbuatan haram. Ya. Ini juga bisa kita tarik dalam ucapan-ucapan yang lain seperti ini umum ya kita dapati. Biasa Facebook itu dia mengingatkan kita. Di Facebook kan kita tulis tanggal kelahirannya, ya, akhirnya pas begitu tanggal 11 Juli misalnya muncul di Facebook, Anda berulang tahun pada hari ini, maka muncullah orang-orang selamat ya barakallah fi umrik dan sebagainya seterusnya. Nah, para ulama menjelaskan kalau ada orang yang mengucapkan doa seperti itu, barakallahu fi umrik, boleh kita ucapkan amin. Ya, barakallahu fi umrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap umurmu. Ya, ucapkan amin tidak mengapa. Ya. Tapi kita tidak boleh menyampaikan ya selamat, ya, atau mendoakan ya berkaitan dengan usia tersebut. Nah, orang-orang yang mengatakan selamat ya usiamu bertambah, apakah ketika angka usia kita bertambah itu tandanya usia kita panjang?
Bertambah atau justru berkurang? Berkurang ya? Jatah hidup kita di dunia justru berkurang. Kalau sekarang ini misalnya yang saat ini ya tanggal 11 Juli ya, ada yang ya berulang tahun lah katakanlah begitu ya. Usianya sudah 45 tahun. Sementara jatah yang tertulis di Lauhul Mahfuz misalnya 50 tahun. Berarti tinggal 5 tahun. Kemudian ada orang yang ucapkan selamat ya. Kira-kira gimana? Ini sama seperti ini, kurang lebih sama seperti ini. Orang-orang yang melakukan kekufuran lalu kemudian kita ucapkan selamat gitu. Nah, ini perbuatan maksiat, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang melakukan kekufuran atau ya perbuatan-perbuatan ya maksiat. Jangan kita menganggap bahwasanya ucapan itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari lisan seorang kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan pada Nabi, apakah ucapan kita akan dihisab, akan dicatat juga? Karena Nabi SAW mengatakan padanya, ya, ibumu ya sakilat ka ummuk. Ya. Ibumu itu bersedih, ibumu ya sakit ya dengan apa yang kau katakan ini ya. Ada orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga karena ucapannya, dan ada orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam karena ucapannya ya. Dan kita mendapati ada orang-orang yang mengatakan kan sekedar mengucapkan selamat ya, selamat Natal, selamat ini, masa seorang menjadi kufur ya. Coba katakan kepada orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau enggak dia ucapkan? Dia tidak mau. Kalau saya ucapkan saya jadi muslim, saya tidak mau jadi muslim. Kan sekedar ucapan. Dengan ucapan seorang itu bisa selamat, dengan ucapan pula seorang itu bisa binasa. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini, ya, jangan sampai kita ya dalam masalah ucapan kita menganggap remeh ya, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama orang-orang di luar Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau katakan dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa memberi tahniah ya, memberikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir atas hal-hal yang diperbolehkan ya, hal-hal yang diperbolehkan dalam urusan dunia ya, adalah dilarang jika mengandung makna yang menunjukkan rela kepada agama mereka ya. Tadi yang kita sebutkan tadi ya selamat ya, semoga ya engkau diberkati dalam agamamu ya. Dia dalam keadaan senang kemudian kita katakan ucapan seperti tidak boleh. Yang boleh kalau kita ucapkan ya selamat, semoga engkau diberkati dengan Islam. Situ mengandung doa supaya dia mendapat hidayah ya Islam ya. Kemudian adapun memberikan tahniah ya, ucapan selamat atas hari raya mereka atau syiar-syiar mereka ya, maka ini adalah haram hukumnya ya, dan sangat dikhawatirkan pelakunya jatuh dalam kekufuran ketika dia mengucapkan selamat dan dia meyakini itu tidak apa-apa. Toh kan Tuhan itu menyukai kebaikan ya. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Mereka menginginkan kebenaran, kita juga menginginkan kebenaran. Sama dengan ketika kita mau ke Bandung misalnya, yang satu ya lewat Bogor, yang satu lewat Sukabumi ya, mau ke Bandung ya, yang satu lewat Puncak, yang satu lewat Sukabumi, dia mau ke Bandung. Sama, tujuan kita kan sama. Ini ada ucapan-ucapan seperti ini. Kalau seperti itu ya sudah, masuk saja agamamu ya, tinggalkan agamamu, masuk agama mereka. Kalau dikatakan seperti itu, mau enggak dia? Ya tidak mau. Kalau engkau katakan itu sama saja, kenapa tidak mau gitu? Ini kembali ke fitrah ya, sejatinya fitrah itu menolak ya. Tapi karena ya pemikiran-pemikiran syubhat sudah masuk dalam ya pikiran mereka ya, lalu kemudian ada tujuan-tujuan duniawi ya,
yang mereka dapatkan, ya, sehingga mereka melakukan pengaburan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, ya, selalu kita ingat dalam masalah ini, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna awthaqa 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam, ya, kaum tersebut. Al mar'u ma'a man ahabba. Ya. Kondisi nanti seorang di yaumil qiyamah, ya, dia akan dikumpulkan, ya, akan disatukan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka lihatlah, ya, siapa yang kita cintai, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita teladani, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ada dalam syair beliau, ya, beliau mengatakan, ya, saya ini, ya, bentuk ketawaduan beliau rahimahullahu taala, saya bukan ahli ilmu, tapi jadikan aku mencintai orang-orang yang berilmu. Ya, kita, ya, bukan orang yang berilmu, ya, jadikan, ya, supaya kita menjadi mencintai orang-orang yang berilmu, bukan orang yang soleh, ya, jadikan kita, ya, termasuk orang-orang yang mencintai orang-orang yang soleh. Kalau kita mencintai orang-orang yang soleh, kita akan mengikuti jejak mereka. Mencintai orang-orang yang berilmu, kita akan mengikuti jejak mereka. Nah, itu indikator dan konsekuensi dari kecintaan itu mengikuti. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar, maka engkau akan patuh kepadanya. Ya, karena sungguhnya seorang pecinta, dia akan tunduk, akan patuh, akan mengikuti kekasihnya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya, tafadhol. Ustaz, apakah termasuk zalim diri kita kalau kita memaksa orang untuk mengikuti kita? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, kecuali kalau antum bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang bapak misalnya, seorang ayah, ya, seorang suami, dia mendapati istrinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paksa dia, harus ikuti. Dipaksa dengan apa? Ajari dia. Kalau disuruh pakai disuruh pakai yang menutup aurat, ya, suruh dia menutup aurat, siapkan bahannya, ya, paksa dia untuk pakai itu. Dia kata, aduh, panas ini, mau terus bersama saya, pakai, kalau tidak saya mau lepas. Mempertahankan orang yang menjadi beban kita di yaumil qiyamah. Mafhum? Bentuk berlepas diri ya kita, supaya tidak menjadi beban di hari kiamat. Ya, kalau tidak mau patuh ya sudah. Tapi yang seperti itu dilakukan setelah, ya, pembinaan, ya, dibina. Makanya dalam hal ini, ya, ketika ada orang lapar misalnya, ada orang lapar, disodorkan nasi dengan beras, pilih yang mana? Pilih nasi atau beras? Hah? Pilih nasi. Nasi kan tinggal makan. Kalau beras mau dimasak dulu. Mau dimasak ada kemungkinan masak betul, atau jadi bubur, atau hangus. Ini ya analogi untuk para jomblo. Ya, paham maksudnya ya? Ya. Baik, kecuali dalam hal, ya, yang antum tidak bertanggung jawab terhadap mereka, kakak antum misalnya, adik antum misalnya, atau tetangga dan sebagainya, ya, sampaikan. Dan tidak boleh kita paksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya. Demikian pula seorang anak kepada orang tua. Ya, berbeda orang tua terhadap anak, itu ada paksaan. Ya, karena itu menjadi tanggung jawabnya. Ya, anak kepada orang tua, ya, sampaikan terus dengan cara yang baik.
Baik. Jadi tidak boleh ya dalam dakwah ya tidak boleh kita memaksa. Ya selama ya audiensnya itu orang-orang itu bukan berada di dalam ya dalam tanggungan kita, ya dalam tanggung jawab kita. Kalau dia berada dalam tanggung jawab kita, maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Di situ ada unsur apa? Unsur paksaan. Ya, kalau tidak mau ya sudah. Pilih, mau lepas atau mau tambah. Ya. Wallahu a'lam. Yang bertanya terkait apa ini? Bala dan wara. Wala ya. Wala dan bara. Ya, wala itu ya keberpihakan, kecintaan, wara itu berlepas diri sama muslim. Bagaimana hukumnya terkait undangan takziah hari ke 3, 5 dan seterusnya? Bagaimana apabila hadir dan makan di tempat tersebut? Baik. Kalau antum hadir, kalau antum tidak hadir, apa dampaknya? Kalau antum tidak hadir, ya, ada undangan takziah, ya, takziah ya seperti yang kita tahu lah, arwah, ya, ada undangan arwah. Kalau antum tidak hadir, apa dampaknya? Apa mudaratnya? Ada mudarat tidak? Paham pertanyaannya? Ya. Kalau kita tidak hadir, dampak buruknya apa? Ada nggak? Kalau tidak ada dampak buruknya, tidak usah hadir. Setelah acara berlalu, ya sudah, datangi orangnya. Mohon maaf ya, kemarin saya tidak hadir. Ya, sudah, selesai. Kalau dia tanya kenapa alasannya, mau dengar alasannya. Ya sudah, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau sekiranya ketidakhadiran kita itu akan berdampak buruk, ya, akan berdampak buruk bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi agama kita, ya maka tidak mengapa hadir dengan pengingkaran dalam hati. Bisa difahami ini? Ya. Termasuk ada yang menyebutkan ini. Ketika Anda diundang untuk takziah, disuruh untuk mengisi ya nasihatnya, ya, ceramahnya, gimana? Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Silahkan isi, jelaskan hukumnya. Tidak apa yang belum. Silakan diisi, jelaskan hukumnya. Setelah itu paling tidak dipanggil lagi, ya sudah selesai, yang penting sudah disampaikan. Ya. Tapi kalau mengisi lalu kemudian, aduh kalau saya jelaskan ini putus sudah amplopnya. Itu yang namanya mudahana. Bagian dari mudahana. Ya, mengorbankan agama untuk tujuan amplop bagian dunia. Ya. Bisa dipahami kau sekalian? Ya. Dan selalu kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkah laku perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin seorang itu mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi orang yang semakin ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Salah satu bentuk keramahan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau terhadap orang-orang, ya, terhadap saudaramu, itu mendapatkan pahala sedekah. Baik, saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh, masih ada? Fadhal, silakan. Ya, yang masih dilakukan, ya, masih dilakukan di situ, ya, penyembelihan terhadap saudara. Taib. Dalam penjelasan di kitab Tauhid, penjelasannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau dulunya, ya, dulunya di situ dilakukan
ritual-ritual keagamaan kekufuran dan sudah lama ditinggalkan. Kemudian kita mau melakukan penyembelihan di situ atau peribadatan di situ. Yang nampak peribadatannya itu, wah ini berbeda dengan peribadatan dengan sebelumnya, itu dibolehkan. Tapi kalau penyembelihan, orang dulu menyembelih di situ, sudah lama ditinggalkan, lalu kemudian muncul orang menyembelih lagi, hati-hati. Ini bisa menghidupkan kembali perbuatan yang lama yang sudah ditinggalkan. Tapi kalau yang dilakukan penyembelihan dengan ada perbuatan yang menyelisihi sebelumnya, itu dibolehkan. Ya, sehingga itu ibadah ya di rumah ibadah di gereja misalnya, ya, lalu kemudian mereka jual, kita jadikan itu sebagai masjid, itu dibolehkan. Hilangkan semua syiar-syiar, ya, hilangkan semua syiar-syiar kekufuran mereka. Ya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.